pemirsa teknologi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur pada Allah di kesempatan pagi hari ini kembali dan kami dapat hadir ke layar kaca Anda dan ruangan Anda. Insyaallah untuk menghadirkan program acara kajian ilmiah bersama guru kita Ustaz Dr. Ali Muslim Samjan Putra Hafizallahu taala. Dari pembahasan faidah-faidah dari sejarah Khulafaur Rasyidin, dan insyaallah kami juga membuka sesi tanya jawab bagi Anda. Di sesi kedua nanti silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Dan umat Islam tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya di akhir zaman nanti. Alhamdulillah Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan pelajaran yang bermanfaat ini. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Alhamdulillah. Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda Ustaz di kesempatan kali ini langsung dari studio Roja. Dan ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, kita sudah tidak sabar untuk menyimak dan mengikuti pelajaran yang akan disampaikan Ustaz. Kepada Ustaz kami persilakan falyatafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT serta pendengar yang dimuliakan Allah SWT, semoga antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan diberi selalu oleh Allah SWT kemudahan di dalam menjalankan berbagai aktivitas antum sehari-hari, serta berkahi serta selalu ditambah oleh Allah SWT kebaikan-kebaikan kepada diri kita semua. Para pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh amat syukur rasanya kepada Allah SWT dengan nikmat yang begitu banyak kita dapatkan dari Allah SWT. Kita dapat melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pada setiap pagi Jumat, membahas tentang seluk-beluk yang faedah-faedah yang terdapat dalam perjalanan kehidupan para sahabat Rasulullah SAW, terutama adalah Khulafaur Rasyidin, yang dimana insyaallah dalam kesempatan pelajaran-pelajaran kita yang akan datang kita akan bahas seputar kehidupan dan perjuangan Khulafaur Rasyidin setelah kita selesai membahas sejarah kehidupan Rasulullah SAW ya, dengan panjang lebar, dan juga kita telah membicarakan berbagai faedah-faedah ya. Tentu masih banyak dari faedah-faedah yang masih belum kita jelaskan dan kita bahas dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW. Akan tetapi kita melanjutkan pelajaran kita kepada pelajaran berikutnya, itu tentang perjalanan dakwah Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW, secara khusus masa pemerintahan kekuasaan Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah, yang mana kekhalifahan mereka ada khalifah yang telah dipuji oleh Rasulullah SAW, sehingga kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah mereka, sunnah nasihat Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ketika Rasulullah SAW diminta oleh sahabat memberikan nasihat yang terakhir dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya dari hadis Ibad bin Sariyah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW ketika salat subuh bersama mereka suatu hari, tiba-tiba Rasulullah SAW menyampaikan sebuah nasihat yang sangat dalam sekali, membuat air mata sahabat berlinang dan membuat hati-hati mereka begitu bergetar dan sedih yang sangat tersentuh. Akhirnya mereka mengucapkan kalimat, yaitu mengungkapkan sebuah ungkapan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seakan-akan nasihatmu di pagi hari ini adalah nasihat perpisahan. Lalu sahabat meminta, yaitu ausina, berilah kami nasihat, bagilah kami wasiat kalau memang ini adalah suatu perpisahan atau nasihat yang terakhir dari engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW di dalam dalam nasihat beliau itu, setelah Rasul diminta oleh para sahabat, menyampaikan sebuah ungkapan yang ringkasnya ya, usikum bittaqwallah wasami wa ta'ah, saya nasihatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, tunduk dan patuh kepada para pemimpin, wa in kana amdan habasyian, sekalipun ia adalah seorang yang tidak memiliki keturunan yang mulia ya.
ataupun dia sebagai seorang budak, ya. Kemudian Rasulullah SAW memberitahu kepada para sahabat, fa innahu may ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya di antara kalian nanti yang panjang umurnya akan menyaksikan berbagai perbedaan-perbedaan, pertikaian-pertikaian, perpecah belahan, ya, yang begitu banyak, kata Rasulullah SAW. Maka Rasul kita SAW memberikan solusi kepada para sahabat untuk mempersatukan, untuk jalan keluar dari perpecah belahan itu adalah, dan juga agar tidak terpecah belahnya adalah dengan fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Pegang teguhlah sunnahku, kata Rasulullah SAW, dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Ini ketika Rasulullah SAW memintakan kita untuk pegang teguh dengan sunnahnya. Tapi tidak cukup sampai di situ, tapi Rasul kita juga SAW menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan sunnah khulafa'ir rasyidin. Sudah barangkali para ustadz yang lain menjelaskan kenapa Rasulullah SAW tidak hanya menyuruh kita berpegang teguh dengan sunnah beliau, kenapa harus dikaitkan dengan sunnah khulafa'ir rasyidin, ya. Kenapa kita tidak hanya dipesankan peganglah sunnahku. Yang dimaksud dalam penjelasan hadis ini, atau maksud dari hadis ini adalah para ulama kita menjelaskan bahwa memahami dan mengamalkan sunnah tanpa berpedoman kepada pengamalan pemahaman para khulafa'ir rasyidin atau para sahabat akan banyak mengalami kesalahan dalam mengamalkannya atau memahami hadis-hadis tersebut. Maka oleh sebab itu terjadinya perbedaan, perselisihan biasanya adalah ketika kita tidak berusaha melihat bagaimana para sahabat dalam memahami sebuah nas, bagaimana para sahabat dalam mengamalkan sebuah dalil. Ya, inilah intinya, bahwa kita ingin selamat di dalam menjalankan agama ini, selamat dari pecah belahan. Marilah kita berpegang teguh dengan manhaj para sahabat, pemahaman para sahabat dalam mengamalkan agama dan memahami agama ini serta menyampaikannya kepada orang lain. Tentu kita tidak akan bisa bagaimana memahami dan mentoladani para khulafa rasyidin tersebut kalau kita tidak melihat, tidak membaca, tidak mempelajari, tidak mengetahui sejarah kehidupan mereka dan bagaimana sunnah-sunnah mereka yang harus kita amalkan dan kita tiru, ya. Maka oleh sebab itu kita berusaha dalam kesempatan ini dan pelajaran-pelajaran kita yang secara khusus setiap pagi Jumat ini membahas itu tentang berbagai perjuangan yang dilakukan oleh para rasyidin dan sikap-sikap mereka dalam beribadah, dalam mengambil kebijakan dan seterusnya. Pada masa lalu kita telah berbincang banyak tentang terangkatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu setelah Rasulullah SAW wafat sebagai khalifah kaum muslimin, dan kita telah menyebutkan sejarahnya dan juga ungkapan-ungkapan beliau saat beliau menerima atau menerima baiat dan setelah selesai baiat menerima sebuah jabatan yang begitu tinggi itu. Dan kita telah menjelaskan ungkapan beliau saat beliau menerima amanah tersebut, bagaimana beliau dengan sangat tegas bahwa beliau akan berpegang teguh dengan ajaran Islam dan meminta bantuan kepada para sahabat jika beliau lupa, keliru untuk diingatkan. Dan beliau juga menegaskan bahwa keadilan suatu hal yang sangat mutlak beliau tegakkan, sekalipun yang melakukan zalim itu adalah orang yang paling dianggap menakutkan, takut dan segala macam. Beliau menganggap orang itu adalah tidak ada apa-apanya jika dia melakukan sebuah kezaliman. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak akan segan-segan untuk memaksa dia, untuk menghukum dia, menyerahkan atau menunaikan hak orang lain yang mungkin dizaliminya. Sebaliknya beliau juga menyebutkan bahwa orang yang paling lemah di tengah-tengah muslimin bila dia dizalimi, maka dia merupakan orang yang terkuat di sisi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai ia mengembalikan hak yang telah dirampas oleh orang lain. Pemirsa dan kaum muslimin dan pendengar yang mati Allah Subhanahu wa taala, lalu kita akan melihat apa saja pembangunan ataupun usaha-usaha Abu Bakar di dalam selama pemerintahan beliau 2,5 tahun dengan masa yang sangat singkat, dan ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya, ya, yang telah berlalu kita bahas, ya, dengan tentang bahwa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq merupakan isyarat, ya, khafiyah, itu isyarat secara tidak langsung dari Rasulullah SAW bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah beliau adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini sudah kita bahas hadis-hadisnya dan dalilnya. Nah, sekarang apa saja bentuk pekerjaan, ya, atau
kebijakan politik yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq anhu setelah dia menjadi khalifah. Pertama sekali adalah yaitu sangat berpegang teguh dengan beliau adalah yang dikenal dengan sangat lembut sebelum memerintah, sebelum diangkat menjadi khalifah di masa Rasulullah hidup. Dia adalah sahabat yang begitu dianggap sangat penyayang ya, tetapi juga sekaligus setelah dia menjadi pemimpin kelihatan dia justru lebih orang yang lebih kuat pendirian dan lebih berani dan seterusnya ya. Ini akan kita lihat nanti ketika peristiwa pertama adalah yaitu program pertama yang dia jalankan. Dalam bahasa orang sekarang 100 hari program pertama ya. Ini dilakukan oleh dia adalah yaitu melanjutkan rencana Rasulullah SAW untuk mengirim yaitu tentara memerangi pasukan Romawi, pasukan Rum yang di Syam, yaitu yang telah mengutus pasukan telah mempersiapkan yaitu pasukan di bawah pimpinan Usama bin Zaid ya, Usama bin Zaid. Hal ini dijelaskan oleh para ulama-ulama yang telah menulis sejarah. Di antara di sini kita sebutkan apa yang disebutkan oleh Abu Bakar Siddiq yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Wahab tentang sejarah kehidupan Abu Bakar Siddiq dalam kitab beliau Mukhtasar Siratul Rasul, yaitu ketika Abu Bakar telah dibaiat di Bani Saqifah, kemudian itu berlanjut dan kemudian telah kita jelaskan secara rinci hal itu ya. Rasulullah SAW Abu Bakar Siddiq anhu setelah diangkat menjadi khalifah ya, setelah Abu Bakar memberikan sambutan kemarin ya, kemudian dia menyebutkan sambutan-sambutan yang telah kita baca kemarin, di antaranya fa inni qad ulitu alaikum, sungguh saya telah diangkat menjadi khalifah di atas kalian, walastu bi khairikum, dan saya bukan orang yang terbaik di antara kalian. Ini menunjukkan tentang ketawaduan dan waroknya Abu Bakar Siddiq anhu. Ini sifat-sifat beliau yang sudah masyhur sebaik sebelum menjadi khalifah. Fa in ahsantum fa'inuni, jika aku berbuat baik, melakukan satu kebaikan, maka bantulah, bekerja samalah denganku. Wa in asatu faqawwimuni, jika aku melakukan sebuah tindakan yang keliru, maka luruskan aku ya. As-sidqu amanah, kejujuran adalah sebuah amanah. Jadi di antara kejujuran itu adalah kita melihat kebenaran ya, dan kita melihat saudara kita tidak melakukan sebuah hal yang bertentangan dengan kebenaran, sebuah amanah dan kewajiban kita untuk memberikan nasihat kepadanya ya. Dan sebuah amanah juga adalah ya, kejujuran juga adalah ketika kita melihat saudara kita melakukan kebaikan dan kita ada orang yang seharusnya ikut membantu, ada juga merupakan amanah kita untuk melakukannya. Wal kadhibu khiyanatun, kebohongan adalah sebuah pengkhianatan ya. Wa dha'ifu fikum qawiyyun indi, orang yang lemah di tengah kalian adalah orang yang kuat di sisiku sampai aku mengambilkan haknya kepadanya insyaallah. Wal qayfikum dha'ifun ya, orang yang kuat di tengah kalian adalah lemah di sisiku hatta akhudhal haq minhu, sampai ia mengembalikan hak orang yang telah diambilnya insyaallah. La ada qaumun jihad fi sabilillah illa darabahumullahu bidzul, tidaklah seorang kaum meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah akan menimpakan kehinaan kepada mereka. Wala tashi'ul fahsyatu fi qaumin qad ya illa amahumullah bil bala, tidaklah tersebarnya maksiat, berbagai bentuk kemungkaran di tengah masyarakat kecuali Allah akan memberikan adab secara umum kepada mereka semuanya ya. Inilah yang wanita Abu Bakar Siddiq dengan ilmunya yang dalam, ketakwaan kepada Allah, menyampaikan satu nasihat di sini bahwa sebuah negeri apabila merajalela kemungkaran, kemaksiatan dan berbagai bentuk penyimpangan, maka tunggulah azab Allah. Azab Allah akan ditimpa kepada keseluruhan secara umum. Ati'uni ma ata'atullah wa rasulah, dan hendaklah kalian mentaatiku selama aku masih taat kepada Allah dan Rasulnya, ataupun perintahku tersebut sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Fa idza asaitullah wa rasulahu fala ta'ata li alaikum, jika aku bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka kalian tidak perlu mentaatiku. Inilah ungkapan dia di awal dia telah menerima jabatan ataupun diangkat menjadi khalifah di atas kaum muslimin. Kemudian ya diwakilkan dari Rabi'ah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, qultu li Abi Bakrin, aku bertanya kepada Abi Bakar radhiyallahu anhu, ma hamalaka ala an taliya amral nas, ya, kenapa engkau siap menerima tanggung jawab manusia ini, urusan manusia ini ya, apa yang menyebabkan kamu bisa menerima hal itu? Waqad nahaitani an ta'ammara 'ala al-itsnain, padahal engkau melarangku untuk menjadi
ketua di antara dua orang saja. Jadi ini Rabi'ah ini bertanya, ya Abu Bakar, kenapa engkau tidak melakukan sesuatu yang engkau nasihatkan kepadaku? Kamu kan pernah melarang saya untuk menjadi pemimpin di antara dua orang saja. Sekarang kamu, apa yang membuatmu berani mengambil tanggung jawab ini, menjadi seorang pemimpin, ya, mengurusi urusan manusia? Qala lam ajid min dzalika buddan. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku tidak punya pilihan. Memang dia nggak punya pilihan. Bagaimana dia menolak? Langsung dibaiat oleh Umar, Abu Ubaidah, para orang Ansar, dan juga beliau melihat bahwa kepercayaan itu sudah mutlak kepada beliau diberikan oleh para sahabat. Demikian pula isyarat-isyarat yang telah digambarkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah SAW masih hidup, ya kan gitu. Nah kemudian khasyitu ala umat Muhammadin al-furqah. Jadi di antara hal aku tidak bisa mengelak, aku tidak punya pilihan. Kenapa? Aku takut umat ini akan terpecah belah. Karena kalau seandainya selain Abu Bakar Siddiq anhu, tentu tadi orang Ansar yang awalnya di Bani Saqifah, ya, yang telah merencanakan mengangkat pemimpin di kalangan mereka, ya, kalau seandainya bukan Abu Bakar yang menjadi pemimpin, mungkin mereka akan menolak gitu. Tapi ketika semua sahabat mengakui Abu Bakar adalah orang yang paling pantas, orang yang paling utama, orang yang paling takwa yang ada di tengah-tengah mereka, ya, sebenarnya juga dikatakan yang telah masyhur di kalangan sahabat sebelumnya masa hidup Rasulullah SAW, bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling cintai Rasulullah SAW, ya, dan Abu Bakar lah yang ditugaskan menjadi imam salat ketika Rasulullah sakit, dan banyak lagi isyarat-isyarat di ketika hidupnya Rasulullah SAW menggambarkan bahwa Abu Bakar Siddiq adalah yang berhak menjadi pemimpin setelah mangkatnya atau meninggalnya Rasulullah SAW. Nah, maka yang dia lihat adalah untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Ini yang menjadi pertimbangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Fa fi riwayah, dan riwayat lain menyebutkan takhawaftu an takuna fitnah. Jadi dia cemas terjadi fitnah di tengah umat ini. Maka itulah yang membuat dia memberanikan diri untuk memikul tanggung jawab umat. Takunu ba'da riddah, yang dimana menyebabkan mereka akan terjadi perpecahan di tengah umat Islam ini, sehingga membawa kepada keluarnya mereka sebagai mereka daripada agama Allah ini. Kemudian Aisyah anha juga menyebutkan, ya, lama tuwfiya Rasulullah SAW, tatkala wafat Rasulullah SAW, asyra'abal nifaq, mulailah yaitu bermunculan orang-orang munafik. Ketika hidup Rasulullah SAW, orang munafik masih menyembunyikan. Ketika wafatnya Rasulullah SAW, orang munafik mulai ingin menampakkan taringnya, ingin melihatkan kekuatannya, ya. Mulai dia melakukan propaganda untuk melemahkan kaum muslimin dan juga memecah belah kaum muslimin. Nah, wartad dan Arab, dan banyaknya kabilah-kabilah yang sebelumnya masuk Islam menjadi murtad, kata Aisyah anha. Ini yang kita akan sebutkan nanti perjuangan Siddiq anhu mengembalikan kaum muslimin yang murtad kepada Islam, ya, dan mereka. Wadhazat Ansar, kemudian Ansar juga ingin membuat kebijakan dari pemimpin dari mereka sendiri. Falau nazala bil jabali atau bil jibal, falau nazala bil jibal rasiyat, ma nazala bi abi lahadhaha. Ini seandainya perkara yang dihadapi saat itu oleh Abu Bakar Siddiq anhu ditimpakan kepada gunung, sungguh gunung itu akan hancur begitu. Itu karena beratnya tanggung jawab saat itu menyelesaikan masalah umat. Masalah umat yang saat itu diserahkan Abu Bakar Siddiq anhu sungguh besar, banyak sekali. Maka ketika persoalan besar itu ditanggung, jatuh kepada tangan orang yang berjiwa besar, yang berilmu besar, yang berani, dan seterusnya, menjadi bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin. Maka ini yang digambarkan oleh Aisyah anha, bagaimana kondisi setelah wafatnya Rasulullah SAW itu terjadi kegoncangan di sana sini. Yang terjadi kegoncangan terutama adalah kabilah-kabilah Arab yang masuk ke dalam secara munafik. Ya, mereka mulai menyusun kekuatan-kekuatan, dan mereka sudah mulai membuat gerakan-gerakan ingin menyerang Madinah. Terutama adalah orang-orang yang mulai murtad, ya, yang di awalnya mereka masuk ke dalam Islam, memendam sebuah keinginan, ya, dan perasaan-perasaan, sehingga banyak di antara kabilah-kabilah di sekitar Madinah mulai kembali kepada murtad, ya, dengan munculnya nabi-nabi palsu. Nah, dan juga datangnya adanya yang tidak mau membayar zakat dan seterusnya. Banyak gerakan-gerakan masalah umat yang saat itu yang diselesaikan. Yang terbesar adalah bermunculannya nabi palsu. Kemudian adanya gerakan untuk mengurangi ajaran Islam, tidak mau membayar zakat sebagai mereka. Kemudian lagi menghadapi
adalah bagaimana melanjutkan dari keinginan Rasulullah SAW menyerang bangsa Romawi. Kemudian lagi permasalahan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin sendiri, ya. Nah, hal ini yang dihadapi oleh Abu Bakar Siddiq, sehingga famakhtalafu fi nuqtatin illa tara abi bi fadliha. Tidak ada permasalahan yang mereka berselisih dalamnya kecuali ayah pula yang menyelesaikannya, kata Aisyah anha. Yang ini yang telah kita gambarkan di akhir pelajaran kita pada minggu yang lalu, di mana banyak sekali perkara-perkara yang saat itu memancing terjadinya perselisihan. Mulai dari yang pertama sekali kita sebutkan adalah tentang wafatnya Rasulullah SAW, ya, di mana sebagian sahabat tidak percaya Rasulullah SAW telah wafat. Maka Abu Bakar Siddiq juga lah yang telah menjelaskan kepada para sahabat, ya, dengan penjelasan yang sangat jelas sehingga mereka dapat tenang kembali dan mereka menerima apa yang telah disampaikan Abu Bakar Siddiq, menjelaskan dengan dalil-dalilnya. Ya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aqutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib alaihi falan yadurra syai'a wa sayazillahu syakirin. Dibacakan ayat itu ketika Umar dan sebagian sahabat lain mengatakan bahwa Rasulullah SAW belumlah meninggal, tapi beliau adalah diangkat ke langit dan seterusnya. Ya, rohnya diangkat, kemudian sebagian diangkatnya Nabi Isa dan seterusnya. Nah, akhirnya Abu Bakar Siddiq setelah melihat Rasulullah SAW dan mencium keningnya, kemudian berpidato di masjid, diputuskan masalah itu. Akhirnya barulah sahabat tenang. Sehingga Umar ketika hari kedua, ya, hari Selasanya, itu ketika baiat umum secara umum kepada kaum muslimin, Abu Bakar Siddiq beri baiat di masjid Nabi SAW. Umar memberikan kata-kata pengantar, mengaku kesalahannya yang kemarin dan meminta maaf kepada kaum muslimin dengan apa tindakan yang kemarin. Nah, perselisihan lagi adalah bagaimana dengan di mana Rasulullah SAW akan ditanam atau dikuburkan. Ya, di mana Rasulullah SAW akan dikuburkan. Ya, terjadi juga perselisihan. Ada yang menyebutkan mungkin di Mekah adalah tempat kelahiran beliau. Ada pula yang berpendapat mungkin di Baitul Maqdis sebagai tempat Isra dan Mi'raj beliau di sana, dan juga banyaknya kuburan para anbiya di sana. Dan ada pula yang mendapat di Madinah, yang berpendapat di Madinah pun punya pendapat di mana, apakah di Uhud, apakah di Baqi, apakah di mana. Nah, akhirnya juga Abu Bakar Siddiq dengan ilmunya, ya, menjelaskan masalah ini bahwa Nabi itu dikuburkan di mana tempatnya dia meninggal. Kemudian terjadi lagi perbedaan dalam mencari siapa yang menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Abu Bakar pidato di tengah kaum Ansar dan Muhajirin di Bani Saqifah Bani Sa'idah, menjelaskan berbagai hal. Akhirnya selesai pula permasalahan itu. Kemudian berbeda lagi dalam masalah memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Juga Abu Bakar Siddiq pula yang menyelesaikan masalah itu. Berbeda lagi dalam masalah pengiriman kelanjutan dari rencana pengiriman pasukan ke Romawi. Abu Bakar Siddiq pula yang menyelesaikan masalah itu dengan sangat baik. Semuanya dari hasil ijtihad-ijtihadnya Abu Bakar Siddiq terlihat sekali dengan baik, bijaknya dan ketinggian pemahaman ilmu agamanya. Ya, kemudian berbeda lagi dalam masalah mengumpulkan Al-Qur'an. Ya, juga berbeda. Akhirnya juga Abu Bakar Siddiq juga yang memutuskan bagaimana sebaiknya yang terjadi. Dan inilah yang dihadapi dengan banyak kebijakan-kebijakan politik, atau yang bahasa orang sekarang, ya, kalau di sana ada kebijakan-kebijakan yang penuh dengan ilmu agama itu, ya, sehingga melahirkan kebaikan untuk umat semuanya. Sehingga dalam masa Abu Bakar Siddiq tidak ada terjadi berbagai hal gejolak-gejolak sebagaimana yang terjadi fitnah di masa Utsman radhiyallahu anhu. Nah, ini yang dilakukan. Maka Aisyah menggambarkan kondisi yang dihadapi oleh ayahku saat awal wafatnya Rasulullah SAW itu adalah, yaitu mengatakan bahwa kondisi yang dihadapi oleh ayahku saat itu adalah kalau seandainya ditimpakan kepada gunung, ya, mungkin akan hancur, kata Aisyah anha. Kemudian juga tentang yaitu kisah yang pertama dilakukan adalah pengiriman yaitu Jaish Usama, yaitu pasukan Usama yang telah disiapkan. Ini dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu walladzi la ilaha ghairuh laula anna Abu Bakar istukhlifa ma ubidallah summa qala thaniyan summa qala salisan. 3 kali ya Abu Hurairah menyebutkan, ya, demi zat yang tiada yang berhak disembah kecuali dia, kalau seandainya Abu Bakar tidak diangkat menjadi khalifah, tentu mungkin tidak lagi Allah disembah. Ya, kenapa? Karena banyaknya orang murtad. Faqila lahu, kenapa? Ada yang bertanya. Ya Abu Hurairah, kenapa ya Abu Hurairah? Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajjaha Usama, ya,
ibn Zaid fi 700 ila Syam. Dia menceritakan tentang bahwa Rasulullah SAW sebelum beliau sakit hari Rabu ya atau hari Kamis ya, 2 hari sebelumnya beliau sudah mengutus mempersiapkan pasukan untuk Usama melawan memerangi bangsa Rom. Yaitu dengan jumlah pasukan 700 orang ya ke Syam. Falamma nazala bi Zi Khushub, jadi setelah Usama sampai di sebuah tempat itu namanya Zi Khushub, itu banyak pohon gitu maksudnya. Itu daerahnya kalau sehari ini disebut dengan Juruf. Bagi yang pernah berumrah itu di belakang daerah kelihatan istana yang ada di atas bukit di Madinah, di arah ke percetakan Al-Qur'an di belakang sana itu ada nama Juruf. Nah, kala baru sampai di situ, qubida Rasulullah SAW meninggal. Wartadad Arab, lalu bangsa-bangsa Arab banyak yang murtad, kata Abu Hurairah. Ya. Wa istama ilaihi sahaba, lalu sahabat berkumpul ya bermusyawarah dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Faqalu radda haula. Jadi ini masalah perbedaan pendapat dalam melanjutkan pengiriman pasukan untuk menyerang Rom atau Romawi. Jadi pendapat sahabat mengatakan kembalikan sajalah tentara-tentara itu, pasukan itu kembali ke Madinah. Ya. Kemudian tuwajjah haula ila Rum wa qad irtadda al-Arab haula al-Madinah. Bagaimana engkau bisa mengirim pasukan untuk mengairi Rom sedangkan suku-suku Arab di sekitar Madinah sudah banyak yang murtad? Jadi sahabat mengkhawatirkan jika mereka murtad nanti mereka akan membalas dendam dengan segala apa yang mungkin ada dalam hati mereka ya, untuk membalas peperangan yang mereka kalah sebelumnya dan membalas dendam untuk menyerang Madinah. Maka sahabat menyatakan kembalikan sajalah tentara itu atau pasukan itu kembali ke Madinah, berhubung kondisi yang tidak kondusif di sekitar Madinah ya. Nah, faqala waladzi la ilaha illallah. Tapi apa jawab Abu Bakar Siddiq anhu? Ya, demi zat yang tiada berhak disembah kecuali Dia. Lau jarratil kilab bi arjuli azwaji Rasulullah SAW. Seandainya terjadi di Madinah ini ya kondisi di mana anjing-anjing menggigit kaki-kaki istri Rasulullah SAW, ya, menggigit kaki-kaki istri-istri Rasulullah SAW, ya, begitu kondisi, berarti kondisi di Madinah sangat bagaimana gentingnya, kata ini digambarkan oleh Abu Bakar Siddiq, walaupun segenting apapun kondisi di Madinah, sampai anjing menggigit ya kaki-kaki ummahatul mukminin, ya, maratu jaisan wajah Rasulullah SAW, aku tidak akan pernah mengembalikan pasukan yang telah dikirim oleh Rasulullah SAW. Ya. Ulama sering mengambil faedah dari segala keputusan Abu Bakar Siddiq itu adalah karena konsekuennya Abu Bakar dengan sunnah. Maka semua keputusan yang diambil oleh Abu Bakar Siddiq semuanya menjadi kebaikan untuk umat. Karena semua keputusannya bukan berdasarkan pendapat dia sendiri, tapi semuanya berdasarkan keteguhannya kepada sunnah. Nah, ini yang dijelaskan para ulama kita. Sehingga dia menegaskan kepada sahabat bahwa tidak ada pendapat yang akan diterima untuk mengembalikan itu. Sehingga dia memberikan sebuah perumpamaan, bagaimanapun gentingnya kondisi di Madinah, saya tidak akan pernah mengembalikan pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW sebelum sampai dia melaksanakan tugasnya. Ya, sekalipun sampai di Madinah itu, ya, anjing-anjing sampai menggigit ya kaki dari para istri-istri Rasulullah SAW, ataupun terjadinya kondisi yang begitu sulit Madinah, genting sekalipun, aku tidak akan mengembalikan pasukan itu, kata Abu Bakar Siddiq anhu. Jadi ini ketegasan dari Abu Bakar Siddiq anhu. Ya, kemudian juga menegaskan lagi, wala halatu liwa'an aqadahu, dan aku tidak akan pernah menurunkan atau meletakkan kembali bendera yang telah beliau tegakkan. Aku tidak akan mau. Ya, bendera yang telah dikobarkan oleh Rasulullah SAW, saya akan menurunkannya, tidak akan mau. Wajah Usama, ya, kemudian berjalanlah Usama. Dalam dialog ini banyak sekali sebetulnya ungkapan-ungkapan. Di antaranya adalah Umar bin Khattab berada pada pihak yang mengusulkan agar pasukan itu dikembalikan saja ke Madinah. Apa jawaban Abu Bakar kepada Umar? Sebenarnya dinukil oleh Imam Baihaqi dan lain para ulama dalam menyebutkan riwayat ini, ya, para penulis sejarah menyebutkan, disebutkan, yaitu ajabbarun fil jahiliyah, khawarun fil Islam. Kamu dulu di masa jahiliyah orang yang pemberani, sekarang pengecut di masa Islam. Subhanallah, ya. Ini kelihatan, ya, bahwa Abu Bakar itu bukan berarti orang yang tidak berani, bukan arti orang. Tapi coba lihat, di saat kesempatan ini, justru dia mengatakan kamu pengecut sekarang Umar, dulu kamu pernah berani. Kok sekarang kamu pengecut? Subhanallah. Jadi
dulu jabbar fil jahiliyah, akhwar fil Islam. Dulu kamu orang yang sangat berani di masa jahiliyah, sekarang telah masuk Islam menjadi pengecut. Nah, ini sebuah ungkapan Abu Bakar Siddiq kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana dia menegaskan rencananya ini bahwa dia tidak akan pernah mau merombak rencana yang telah direncanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi dengan keputusan itu? Ya, kita lihat. Faja'ala la yamuru biqabaila yuriduna al-irtidad illa qalu. Nah, ketika tentara tadi keluar dari Madinah melewati banyak dari kabilah-kabilah Arab dalam perjalanan itu, jarak antara Madinah dengan tujuan yang akan ditempuh oleh Usamah bin Zaid itu berapa? 800 kilo. Ya, 800 kilometer. Ya, 800 kilometer. Coba bayangkan 800 kilo. Ya. Itu yang ditempuh oleh pasukan ini. Jadi melewati banyak sekali. Apa tanggapan dari setiap kabilah yang dilewati oleh Usamah bin Zaid? Mereka mengatakan, ya, setiap kabilah yang ingin murtad illa qalu, kecuali kabilah-kabilah yang melihat pasukan Usamah bin Zaid ini lewat, laula anil quwwa ma kharaja mislu haula'i min indihim. Kalau seandainya mereka tidak punya kekuatan yang lebih, tentu mereka tidak akan pernah mengirimkan pasukan dengan kondisi seperti ini. Jadilah justru mereka punya asumsi prediksi yang lain terhadap pasukan Islam. Justru mereka mengatakan berarti pasukan muslim ini besar sekali. Kalau seandainya dia tidak punya kekuatan yang cukup, seandainya kaum muslimin tidak punya kekuatan yang cukup, tentu tidak akan mungkin dia mengirim tentara dengan jumlah sebanyak begini, gitu. Dalam kondisi di mana banyak orang kabilah-kabilah Arab yang murtad, yang mana membawa kekhawatiran kepada Madinah. Berarti mereka punya pasukan yang sempurna seperti ini juga di Madinah, sehingga mereka tidak jadi murtad. Ini salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu maka setiap kabilah yang dilewati oleh Usamah bin Zaid selalu mengambil kesimpulan demikian, ya, karena melihat pasukan yang begitu besar, mereka takut, ya, mereka takut untuk murtad, karena mereka memprediksi di Madinah pasti lebih besar lagi pasukannya. Jika yang dikirim aja begini jumlahnya, apalagi yang tidak dikirim, kata mereka. Nah, lakin nad'uhum hatta yalqal rum. Apa kata mereka? Sudahlah, kita lihat saja sampai bagaimana nanti kejadiannya pasukan yang dikirim ini, ya, dengan berperang dengan Rum, mana yang menang. Ini yang mereka lihat. Mereka menunggu, jadi mereka tidak jadi murtad, mereka mengurung rencana murtad mereka untuk sampai setelah kembalinya tentara itu dari Rum. Kita lihat saja bagaimana nanti hasil pertempuran mereka dengan Rum. Ya, gimana? Sudah, kita diam aja dulu. Ya, istilah orang sekarang, ya, kita pending saja rencana murtadnya. Akhirnya mereka tidak menyatakan murtad, mereka hanya berdiam diri, tidak berencana menyerang Madinah. Karena mereka khawatir kalau seandainya mereka menyerang, mungkin di Madinah pasukannya jauh lebih besar dengan apa yang dikirim. Nah, akhirnya mereka juga ingin melihat bagaimana perkembangan ini, berita perperangan atau pertempuran antara kaum muslimin dengan Rum. Maka mereka mengatakan, walakin nad'uhum hatta yalqaw Rum. Nah, kita biarkan aja dulu sampai mereka berperang dengan Rum. Kemudian, tak kala Usamah bin Zaid berperang dengan Rum, rupanya mereka adalah mengalahkan Rum. Ya, falaqaw Rum fahazamuhum. Ketika telah berperang dengan Rum, justru pasukan Usamah dapat mengalahkan pasukan Rum. Nah, waraja'u salimin. Lalu nanti pasukan itu kan pulang lagi dengan jumlah begitu banyak, melihat membawa menggondol banyak sekali harta rampasan perang, membuat mereka tidak jadi untuk murtad, membuat mereka mengurung perencanaan mereka. Nah, fasabatu al-Islam walillahil hamd. Akhirnya mereka tetap dalam Islam, ya, segala puji bagi Allah. Nah, ini yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Jadi oleh sebab itu para ulama kita menyebutkan nasarallahu muslimin birajulaini atau nasarul islami birajulaini. Ya, ada kondisi-kondisi yang sangat genting saat itu. Ya, Islam ini ditolong oleh Allah melalui dua orang. Pertama adalah di ahli riddah, di masa banyaknya orang murtad, ya, bangkitnya Abu Bakar Siddiq anhu memerangi mereka. Dan ketika terjadinya fitnah khalqul Quran, di sana Allah membangkitkan kembali, membela kebenaran dengan seorang imam, itu Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, ini sedikit bagaimana ketegasan Abu Bakar Siddiq anhu. Ya, yang sebelumnya dikenal dia adalah orang lembut, dikenal orang-orang yang sampai terkenal sekali bagaimana kelembutan hatinya. Tetapi saat dia menjadi
pemimpin lihat ketegasannya, lihat keberaniannya ketika menjadi seorang pemimpin. Nah, ini yang tentang ringkasnya, yaitu setelah kembalinya pasukan Usamah dari Rum, memerangi Rum, mereka membawa banyak rampasan perang. Akhirnya setelah itu Abu Bakar Siddiq melanjutkan rencana untuk mulai menyelesaikan satu persatu dari kelompok-kelompok yang murtad. Ya, ada yang murtad menyatakan keluar dari Islam, ada yang ingin mengurangi ajaran agama dengan tidak mau membayarkan zakat. Mereka tidak mau membayar zakat. Ada beberapa ulama menjelaskan apa yang memotivasi orang tadi murtad, ya, dan juga ketika mereka murtad bukan mengajak untuk kembali kepada keyakinan nenek moyang mereka, tapi mereka sendiri mengaku sebagai nabi, gitu. Kenapa? Kenapa mereka tidak murtad dengan bentuk mengajak kembali kaumnya untuk menyembah berhala? Dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa karena memang menyembah berhala dan patung, beribadah meminta-minta kepada selain Allah, saat itu tuh sudah jelas kebatilannya. Ya, semua orang sudah melek dengan kebatilan dan keburukannya, kesesatan perbuatan itu. Sehingga kalau diajak ke sana nggak akan ada orang mengikuti. Maka yang mereka munculkan adalah, pertama adalah asabiyah qabaliyah. Karena rata-rata disebutkan oleh para ulama setelah melihat geografis terjadinya tempat-tempat terjadi permurtadan, umumnya adalah geografis yang situ ekonominya kuat. Jadi sebetulnya yang memotivasi dia untuk mengaku sebagai nabi itu adalah ingin mendapatkan kedudukan di tengah kaumnya, ya, ingin mendapatkan kemuliaan. Jadi kalau seorang nabi kan mulia menurut mereka, tapi mereka kan tidak mungkin mendapat kemuliaan itu karena bukan nabi yang benar, tapi nabi palsu. Nah, jadi yang motivasi mereka sebelumnya menjelaskan adalah karena melihat, ya, ingin mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Nah, ini yang mereka ada yang menyebutkan demikian. Ada pula yang menyebutkan adalah karena ta'assub qabaliyah, kepenatikan kesukuan, yang dimana mereka merasa punya punya dendam kepada orang-orang Islam yang telah mengalahkan suku mereka, ya, yang telah merampas kekuasaan mereka di masa jahiliyah. Nah, dendam ini yang kadang-kadang ada, ya. Kemudian yang ketiga disebutkan para ulama adalah ingin bebas dari perintah-perintah agama. Ini yang ketiga, yaitu adalah kelompok yang ingin mengurangi ajaran agama. Mereka merasa terbebankan dengan adanya zakat, dengan ada sholat dan semacam itu. Mereka ingin mengkorting, ingin sedikit melakukan kelonggaran dengan bentuk seperti itu. Mereka inginkan demikian. Nah, ini yang dijelaskan para ulama kita. Kemudian kisah murtadin. Ini disebutkan di sini bahas oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab beliau Mukhtasar Siratul Rasul, ya. Waqad taqaddama min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhbarahu bil fitan al-kaina ba'dahu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada umatnya, yaitu terutama para sahabat, tentang akan adanya fitnah-fitnah setelah beliau wafat. Di antaranya adalah, ya, yaitu tentang akan datangnya, ya, la taqumus sa'ah hatta, ya, idza nabuwa salatuna kadzabun atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan datang hari kiamat sampai ada 30 orang mengaku sebagai nabi palsu, ya. Nah, kemudian Rasul kita menunjukkan wala nabi ba'di, ya, dan tidak ada lagi nabi setelahku, kata Rasulullah. Dan pernyataan Rasulullah SAW bahwa beliau nabi yang terakhir banyak sekali dan beberapa ungkapan beliau, ya. Dalam beberapa ungkapan beliau diantaranya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang Dajjal yang mengaku sebagai nabi pertamanya, wala nabiyya ba'di, kemudian Dajjal juga mengaku sebagai Tuhan. Kemudian juga dijawab syubhatnya oleh Rasulullah SAW menjelaskan kalau seandainya dia Tuhan, tentu dia akan mampu menyembuhkan matanya yang buta satu, ya. Ini dibuktikan kebohongan dakwah Dajjal itu. Kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan, yaitu fudiltu ala anbiya bisittin, aku diberi keutamaan di atas para nabi yang lain dengan 6 perkara. Di antaranya khutima bin nabiyun, telah ditutupnya kenabian dengan aku. Kemudian juga hadis lain Rasulullah menyebutkan
masali wa masalul anbiya qabli, perumpamaanku dengan nabi-nabi sebelumku adalah karajulin bana qasran, sebagai seorang membangun istana, ya, fataraka labinatan, ada suatu bagian satu dari keramik, ya, yang belum dipasang, itu labina, bata yang belum dipasang. Wa ana tilkal labina. Jadi sempurnanya bangunan kenabian itu dengan diutusnya Rasulullah SAW, maka tidak ada lagi yang kurang dari bangunan itu. Ini menunjukkan tentang bahwa Rasulullah SAW penutup semua kenabian. Nah, ada banyak lagi dalil-dalil lain, di antaranya yang sudah jelas di Allah tegaskan dalam surat Al-Ahzab, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapak atau ayah salah seorang laki-laki kalian, tapi dia itu adalah walakin Rasulullah khataman nabiyyin, tapi dia adalah seorang rasul dan penutup semua nabi. Nah, ini dalil akidah yang harus kita miliki. Kemudian ada orang yang mengaku, ya, wa indara anha wa ikhbara khasan an riddah. Dan maka Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa nanti akan ada nabi-nabi palsu itu agar kita berwaspada. Maka ini bentuk perhatian Rasulullah SAW begitu tinggi pada umatnya, ya, sehingga Rasulullah telah menyebutkan berbagai peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh umat ini agar mereka waspada, agar mereka benar mencari solusi dalam kondisi-kondisi yang akan mereka hadapi. Maka oleh sebab itu Rasul kita telah menggambarkan kondisi-kondisi itu dan menyebutkan solusi-solusi apa yang harus diambil oleh umat saat terjadi peristiwa demikian. Nah, wa min dzalika, di antaranya dalam sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bai'ana na'imun ra'aitu fi yadayya," yaitu siwaraini min dhahabin. Aku dalam mimpi melihat di tanganku ada dua gelang dari emas. Fakarihtuhuma, lalu aku tidak menyenangi dua gelang itu. Fanafaktuhuma, lalu aku buang keduanya. Fa'awaltuhuma kadzabaini yakhrujani, itu ma fatara, lalu dibuang dan terbanglah. Aku hembus gelang yang ada di tangan itu, kata Rasulullah dalam mimpinya, lalu terbang itu gelang itu, ya, maka lalu terbang. Fata'awaltuhuma, dan ta'wilnya dari makna itu kata Rasulullah adalah yaitu kadzabaini yakhrujani, ada dua orang yang pembohong, nabi palsu yang akan kedatang, kata Rasulullah SAW. Dan memang di masa Rasulullah itu sudah ada dua nabi palsu yang masih belum sempat diperangi oleh Rasulullah. Pertama adalah Musailamah al-Kadzdzab, yang kedua adalah Aswad al-Anasi, ya, Aswad al-Anasi. Nah, kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ya, juga Rasulullah SAW bersabda, "Salasun man naja min huna faqad naja." Ada tiga hal, orang yang selamat dari tiga kondisi ini, maka sungguh dia adalah orang yang selamat. Min mauti, yaitu pertama adalah kematianku, kata Rasulullah SAW. Ya, karena kematian Rasulullah SAW terjadi fitnah yang berat bagi umat. Ya, wa man qata khalifatan mustabir bil haqi mu'tihi, ya, itu orang yang tidak termasuk dari orang yang membunuh khalifah yang sabar dalam kebenaran. Wa minad dajjal, orang salam dari fitnah dajjal. Ini tiga fitnah. Fitnah ketika wafatnya Rasulullah SAW, di antara adalah banyaknya orang murtad. Kemudian fitnah yang dimaksud adalah mungkin adalah fitnah yang terjadi di masa Utsman bin Affan, terbunuhnya seorang khalifah. Kemudian fitnah dari dajjal, kata Rasulullah SAW. Dalam Sahih Bukhari atau Muslim juga, lama tufiya Rasulullah SAW wa kana wa kafara man kafar min al-Arab. Ya, dari Abu Hurairah menyebutkan bahwa setelah wafatnya Rasulullah SAW, ya, Abu Bakar telah menjadi khalifah, sebagian orang suku-suku Arab menjadi kembali dari murtad, menjadi kafir. Qala Umar li Abi Bakar, maka Umar berkata kepada Abu Bakar, "Kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Ini Abu Hurairah menceritakan tentang sebuah kondisi dialog yang terjadi antara Abu Bakar dan Umar, di mana disebutkan dalam sejarah atau dalam riwayat-riwayat lain bahwa Abu Bakar sendiri ingin memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat atau memerangi orang-orang murtadin. Lalu Umar menjelaskan, bagaimana engkau bisa memerangi mereka? Bukankah mereka sudah mengucapkan kalimat dua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka kan sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Bagaimana engkau bisa memerangi mereka? Sedang Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwa aku disuruh untuk memerangi manusia, ya, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah,
sampai mereka mengungkapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, fa in fa'alu dzalika fa idza qaluha, jika mereka sudah mengatakan, sudah melakukan hal itu, asamu minni dima'u amwalmu, ya, maka harta dan jiwa mereka telah terjaga, enggak boleh lagi diganggu. Jadi di sini Umar menyampaikan maksud dari sabda Rasulullah SAW ini, bahwa kita tidak boleh memerangi orang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat maka harta dan darahnya dijaga. Nah, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Ada hak-hak, ada hukum-hukum yang membolehkan memerangi seorang muslim, membunuh atau memerangi muslim. Faqala Abu Bakar, lalu Abu Bakar menjawab dari argumentasi Umar membacakan hadis tadi, yaitu dengan ujung dari ungkapannya illa bihaqqiha, maka Abu Bakar menyebutkan fa inna zakata min haqqiha, dan zakat itu bagian dari haknya syahadat. Ya, membayarkan zakat bagian dari membayar zakat dan bagian dari haknya syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ada satu faedah di sini oleh para ulama kita menyebutkan tentang bahwa kadang-kadang di antara sahabat-sahabat yang senior itu pun tidak hadir di hadapan mereka dalil-dalil yang memang diriwayatkan oleh para sahabat yang lain seperti Ibnu Umar. Ini disebutkan dalam kitab Raf'ul Malam, ini mati ma'lam oleh Syekhul Islam Taimiyah, contoh-contoh bahwa mungkin saja orang-orang yang senior itu dalam ketika berbicara sebuah keputusan, berdiskusi, tidak hadir padanya dalil-dalil. Karena Rasulullah SAW telah menyebutkan buniyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah Muhammadar rasulullah, iqamis shalah, ita'iz zakah, wa shaumi ramadan, wa shaumi ramadan, hajjil bait. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa Islam itu terkungkum atau terdiri dari 5 rukun ini. Nah, maka tidak boleh, harus disempurnakan. Nah, hal inilah yang menyebabkan Abu Bakar Siddiq anhu mengambil keputusan bahwa membayar zakat bagian dari haknya la ilaha illallah, maka kita harus memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat, kata Abu Bakar Siddiq anhu. Ini dialog antara Umar dan Abu Bakar. Wallahi la aqtulanna aw la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakat. Ya. Oleh sebab itu Abu Bakar menyebutkan, demi Allah saya akan perangi orang yang membeda-bedakan antara salat dengan zakat. Salat wajib, zakat wajib, enggak bisa dibeda-bedakan. Karena semua itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah SAW dijalankan kepada umat. Maka Abu Bakar mengambil keputusan bahwa demi Allah saya akan perangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat. Wallahi law mana'uni anaqan kanu yadunaha ila Rasulullah SAW. Seandainya mereka tidak mau membayar hanya anak dari ada yang menyebutkan anak daripada seekor kambing ini zakat, yang itu adalah anak seekor kambing yang tidak dibayarkan oleh mereka, yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah SAW, laqataltuhum ala man'iha, sungguh aku akan perangi mereka sampai mereka mau membayarnya, karena mereka tidak membayar zakat umpamanya, walau hanya yang tidak dibayarkan hanya seekor anak kambing saja, kata Abu Bakar Siddiq anhu. Ini ketegasan yang mirip dengan ketegasan ketika dia ingin melanjutkan pengiriman pasukan Usama kepada memerangi bangsa Rum, ya. Dan di sini dia bersumpah, wallahi la aqtulanna man farqa baina salat zakah. Ya, wallahi law mana'uni anaqan aw aqalan, dan beberapa lain, walaupun mereka ingin membayar hanya satu ekor hewan yang kecil sekali, ya, maka sebelum mereka ada membayar kepada Rasulullah SAW, ya, sungguh aku akan perangi mereka yang sampai mereka membayarnya. Ya, karena mereka gara-gara mereka tidak membayarkannya. Qala Umar, lalu Umar berkata, fama huwa illa an ra'aitu Allah qad sarah sadr Abi Bakar liqital. Aku sudah melihat, memahami bahwa Allah telah membuka dada atau hati Abu Bakar Siddiq untuk memerangi, ya, orang-orang yang meninggalkan kewajiban zakat tersebut, ya. Dalam sini juga ulama menjelaskan berapa hal. Apakah orang tidak mau zakat itu kafir atau bukan? Orang yang tidak mau zakat secara pribadi-pribadi, umpamanya, apa dia kafir atau bukan? Jumhur ulama tidak kafir. Tetapi bila mereka mempunyai syaukah, kekuatan, maka mereka boleh diperangi. Mereka boleh diperangi. Jadi mani'uz zakat yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq anhu itu ada 2 jenis yang mengenai penjelasan ulama kita. Ada yang memang mereka murtad, ada yang mereka memang tidak kafir, tapi mereka punya kekuatan ingin membedakan antara salat dan zakat. Ya, kalau mereka kompak, ya, atau kafir setelah mereka dijelaskan bahwa ini adalah hak Islam yang tidak boleh mereka ingkari. Maka
yang kafir itu adalah mengingkari kewajibannya. Tapi kalau mengingkari membayarnya, dia yakin zakat itu wajib, nah ini tidak dikafirkan oleh jumhur ulama. Tapi semua ulama sepakat mengingkari, walaupun dia membayar zakat, dia tidak mengatakan wajib, ini kafir. Karena zakat itu adalah suatu rukun Islam, ya. Selama dia meyakini kewajiban zakat, maka dia tidak kafir. Bagaimana kalau seandainya orang itu meyakini kewajiban zakat, dia tidak mau membayar zakat, tapi sudah merupakan sebuah komunitas yang jelas, itu maksudnya. Nah, ini yang sebagian fuqaha menyebutkan boleh diperangi, karena mereka sudah memiliki syaukah. Jadi oleh sebab itu, yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq anhu itu ada sebetulnya berapa jenis orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ada yang memang tidak mau membayar zakat karena menganggap sudah tidak wajib lagi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ini jelas kafir menurut kesepakatan ulama, karena mengingkari sebuah kewajiban yang daruri, yang telah pasti dalam Islam. Yang kedua adalah enggan membayarkan zakat, bukan mengingkari kewajibannya. Dia mengaku wajib zakat, tapi dia nggak mau bayar. Nah, hal ini tidak kafir, tapi apabila dia memiliki kekuatan, ya, itu tidak kafir menurut jumhur, ya, karena para ulama berbeda pendapat. Kafirnya orang meninggalkan salah satu dari rukun Islam yang 5, itu perinciannya ada dalam kitab-kitab akidah oleh para ulama kita, ya, kemudian juga dalam kitab-kitab fikih. Tapi kita ambil pendapat jumhur di sini. Nah, tapi apabila mereka sudah mempunyai sebuah komunitas yang jelas, orang-orang yang sudah komunitasnya ada dan jelas memiliki kekuatan, maka mereka boleh diperangi. Nah, ini istihadnya Abu Bakar Siddiq anhu ketika itu ingin memerangi orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat. Baik, maka Umar menyebutkan, setelah aku melihat bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar Siddiq untuk mengambil keputusan itu, ya, fa'aratu an haq, maka aku yakin bahwa itu adalah kebenaran. Ya. Qala Umar, wallahi la rajaha iman. Kemudian Umar menyebutkan, mengakui, wallahi, la rajah imani Abi Bakar bi iman hadhil ummah jami'an law rajaha imanu law rujiha imanu Abi Bakar bi imani hadhil ummah jami'an fi qital ar-riddah. Wallahi la rajahu imani Abi Bakar bi iman hadhil ummah jami'an fi qital ar-riddah. Jadi Umar menyebutkan, memuji Abu Bakar Siddiq anhu bahwa begitu kekuatan imannya Abu Bakar, ya, kalau seandainya dibanding dengan iman seluruh umat ini, ya, dalam masalah memerangi ahli riddah, mulai orang yang murtad dari Islam. Kemudian juga dijawabkan dari Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri dari an jama'atin qalu, ini dari tabi'in, ya, Ibn Syihab Az-Zuhri, kana Bakar amirul musyrik amir syakirin, ya, alladzina sabatu ala dinihim wa amirus sabirin alladzina sabaru ala jihad aduihim. Jadi dipuji oleh kelompok para tabi'in bahwa Abu Bakar Siddiq adalah pemimpinnya orang-orang bersyukur yang mereka teguh di atas mereka, dan mereka Abu Bakar adalah pemimpinnya orang-orang yang sabar, mereka yang sabar dalam berjihad memerangi musuh mereka, yaitu ahli riddah, ya. Wa dzalika anal arab iftaraqat fi riddatiha, di mana banyaknya suku-suku Arab telah banyak murtad. Faqal firqatun, maka ada yang berpendapat, law kana nabiyyan, sebagian daripada orang-orang murtad itu berargumentasi, seandainya Muhammad itu nabi, tentulah dia tidak akan mati. Ada pula yang berargumentasi, ya, orang-orang murtad itu, ya, in qadat nubuwah bi mautihi, ya, selesai kenabian dengan matinya dia. Jadi sudah tidak berlaku lagi ajaran kematian Nabi SAW. Jadi mereka mengatakan, alasan mereka untuk murtad itu mengatakan, kalau dia nabi kenapa dia mati? Ya, ada lagi yang beralasan kalau kenabiannya, perkara ajarannya sudah selesai dengan meninggalnya dia. Nah, fala nuti'aha dan ba'dahu, maka tidak perlu lagi taat pada siapa-siapa setelahnya. Abidzalika yuqu qali'uhum, ini adalah ungkapan dari syair mereka. Fajadalah sahabat Abu Bakar, di mana para sahabat berdiskusi dengan Abu Bakar Siddiq anhu, ya. Wa qalu ihbis jaisha Usama. Ini kembali dari kisah ini. Pertama adalah mereka melihat bahwa tentara pasukan Usama yang telah disiapkan oleh Rasulullah SAW itu lebih baik ditahan saja di Madinah. Fa yakunu amanan di Madinah, sebagai untuk menjaga keamanan Madinah. Wa warfuq bil Arab hatta yatafarraja hadzal amr. Jadi, tunggu dululah memerangi orang-orang murtad itu sampai urusan ini menjadi kokoh gitu. Kemudian falau anna ta'ifatan irtaddat qulna qatala biman ma'aka man irtadda waqad asfaqatul Arab ala irtidad. Jadi di sini terjadi diskusi-diskusi yang panjang antara sahabat, sama para sahabat Rasulullah SAW dengan Abu Bakar Siddiq anhu. Jadi dalam masalah melanjutkan pengiriman pasukan Usama yang telah disusun, yang telah disiapkan oleh Rasulullah SAW, antara memerangi orang-orang murtad, ya.
Kemudian waqadima ala Abu Bakar Uyainah ibn Hisan wal Aqra' ibn Habis fi rijal min asyrafil Arab fadakhalu ala rijal min al-muhajirin faqalu innahu qad tadda amatun min wara'ina 'anil Islam. Ini adalah utusan-utusan daripada kabilah-kabilah Arab, di antaranya adalah Uyainah dan Aqra' bin Habis menyampaikan sesungguhnya suku-suku atau kabilah-kabilah yang dekat-dekat kami telah keluar dari Islam. Walaysa fi anfusihim ayyu'adu ilaikum maka yu'adunahu ila Rasulullah SAW. Di mana mereka menganggap mereka tidak wajib lagi membayar zakat, sebenarnya mereka membayarnya ketika hidupnya Rasulullah SAW. Fa in taj'alu lana ju'lan kafainahum. Lalu mereka menawarkan, seandainya kalian mau menyerahkan usul mereka kepada kami, cukup kami yang akan menyelesaikan mereka. Padahal sahabat Abu Bakar Siddiq anhu. Lalu sahabat menemui Abu Bakar Siddiq anhu, fa'aradu alaihi dzalik. Ya. Kemudian sahabat menyampaikan keinginan dari Uyainah bin Hisan dan Aqra' bin Habis ini bahwa mereka siap memerangi kelompok yang murtad-murtad tersebut, ya. Wa qalu nara an nut'ima Aqra' bin Uyainah tu'matan yardiyana biha wa yakfiyanika min wara'ihima. Jadi kata para sahabat, bagaimana kalau kita berikan bantuan, ya, makanan untuk Aqra' dan juga Uyainah ini yang membuat mereka mau melaksanakan untuk merangi orang-orang murtad itu dan mengawal kota Madinah dari gangguan orang murtad. Hatta arja' ilaina Usama wa jaishu, sampai Usama kembali dengan tentaranya. Jadi sahabat ini, karena Abu Bakar telah mengirim pasukan Usama, di Madinah kekurangan pasukan, datanglah Uyainah dan Aqra' bin Habis ini menawarkan bantuan dengan syarat mau memberikan semacam imbalan agar mereka mampu memerangi dan menghambat pasukan orang Arab yang murtad untuk menyerang Madinah. Maka sahabat menawarkan itu kepada Abu Bakar Siddiq anhu. Tetapi dalam kisahnya, kejadian ini sebetulnya mereka berdua ini sebetulnya bukan berharap untuk menerima bayaran demi untuk menggagalkan rencana-rencana orang Arab yang telah murtad menyerang Madinah. Tapi mereka sebetulnya ingin melihat kekuatan muslimin di Madinah, sebenarnya dijalankan oleh riwayat-riwayat lain. Maka Abu Bakar Siddiq anhu menolak hal itu, ya. Kemudian washtaddu amruka fa innal yawm qalilun fi katsir. Maka sahabat memberikan masukan Abu Bakar Siddiq tentang keinginan dari Uyainah bin Hisan tadi dan Aqra' bin Habis, ya. Karena kita dalam keadaan kondisi sulit dan juga kita sedikit di tengah-tengah orang kafir yang begitu banyak. Wa qala Abu Bakar, hal tarawna ghayra dzalika? Faqalu la. Abu Bakar bertanya, masih ada usulan yang lain selain itu, kata Abu Bakar pada sahabat yang datang. Mereka menjawab tidak. Qala qad alimtu anna man min ahdi nabiyikum ilaikum al-musyara fi ma lam yamdi fihi amru min nabiyikum. Yaitu sungguh kalian telah tahu, kata Abu Bakar Siddiq anhu, yaitu bahwa di salah satu ajaran dari kunci ajaran dari Nabi kalian adalah bahwa bermusyawarah dalam perkara yang belum ada keputusan dari Nabi. Ya, kalau sudah ada keputusan, sudah ada dalil, nggak ada lagi musyawarah di situ. Nah, ini yang disampaikan Abu Bakar Siddiq. Wa nazala bil kitab alaikum, dan juga tidak ada dalil Al-Qur'an, tidak ada dalil sunnah. Sekarang Rasulullah sudah memutuskan untuk mengirim Abu Jais Usama, kita harus lanjutkan. Wa ana rajul minkum, dan saya bagian dari kalian, kata Abu Bakar Siddiq. Tanzuruna fima usyiru bihi alaikum, ya. Boleh kalian pikirkan usulan yang akan sampai kepada kalian. Wa innallaha la yajma'akum 'ala dhalalah, bahwa Allah tidak akan pernah membuat kalian sepakat untuk melakukan sebuah kesesatan. Nah, fatastami'una 'ala rusydi fi dzalika. Silakan kalian berbicara, ya, dengan bijak, dengan bersuara antara kalian. Fa amma ana fa ara anna nubadhi ila aduina. Ananbuth ila aduina. Adapun pendapat saya pribadi, kata Usaidi, adalah saya tetap melakukan penyerang kepada musuh kita. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Orang yang ingin beriman silakan, yang ingin kafir silakan, kata Abu Bakar. Ya, wala tarsyuna 'alal Islam, ya. Wala tarsyuna 'alal Islam. Jangan kalian sampai melakukan penyogok-penyogokan untuk Islam ini. Panujahid aduwana kama jahadahum. Ya. Kemudian kita melawan musuh kita bagaimana Rasulullah telah menghadapi musuh-musuh. Wallahi law mana'uni aqalan. Maka Abu Bakar juga menegaskan, kalau seandainya mereka hanya tidak membayar seekor anak sapi saja atau anak kambing saja, la ra'aitu an ujahidahum alaihi hatta akhudhu. Saya memperdapat saya perlu mengambil hak itu dari dia, memerangi dia sampai aku mengambil, ya, kewajiban yang dia tidak mau tunaikan. Wa maqudumu Uyainah wa ashabu. Adapun datangnya qudumu Uyainah wa ashabihi, adapun kedatangan Uyainah dan teman-teman dan pasukan dan sahabatnya kepada kalian, fa hadza amrun yaghib anhu Uyainah. Ya,
perkara ini tidak hal yang tidak diketahui oleh Uyainah, ya. Wa waradihi summa ja'u lahu walau ra'au dhibab as-sayf la'adu ila ma kharaju minhu au afnahum as-sayf fa ila an-nar, ya. Lah Abu Bakar menyebutkan mereka itu sebetulnya datang ke sini mereka sudah tidak asing lagi mereka dengan keputusan-keputusan yang akan saya ambil ini. Dan mudah-mudahan saat hidupnya Rasulullah SAW mereka masuk Islam itu sebetulnya ada kepura-puraan, ya. Seandainya datang mereka itu melihat pedang, mereka akan kembali kepada mereka yang keluar darinya. Maksudnya kali murtad lagi gitu. Qatalnahum ala haqqin mana'uhu, ya. Kita mereka adalah untuk mengambil kebenaran, menekan kebenaran mereka enggan untuk melakukannya. Wa kafara wa taba'uhu, ya. Kemudian kemudian mereka melakukan sebuah kekufuran, kata Abu Bakar. Maka jelas bagi mereka urusan mereka saat itu. Faqalu lahu, kemudian mereka setelah mendengar pendapat dari Abu Bakar anhu bahwa Uyainah ini datang bukanlah tujuannya untuk memang membela Islam, karena sudah berhadapan dengan pasukan, nanti mereka ada orang-orang yang tidak akan mau membela Islam, ya, karena mereka akan kembali dari apa yang mereka keluar darinya, maksudnya kembali kepada kekufuran. Nah, akhirnya Abu Bakar tidak mau menawar hal itu, menerima tawaran tadi. Maka akhirnya para sahabat setelah mendengar penjelasan dari Abu Bakar anhu mengatakan, anta afdaluna ra'yan wa ra'aynaka wa ra'yuna li ra'ika taba'un. Kata sahabat mengatakan, engkau adalah orang yang paling pendapatnya yang paling baik wahai Abu Bakar, dan pendapat kami adalah mengikuti pendapatmu, ya. Fa amara Abu Bakar anhu an-nasa bitajahuz. Maka Abu Bakar menyuruh manusia untuk bersiap-siap, para sahabat, ya. Ya, kemudian dia bersiap untuk ikut memimpin perang melawan murtadin itu secara langsung dengan dirinya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal haji sana asyara wa qadima al-Madinah aqama hatta ra'a hilal Muharram sana 11 fa ba'asal musaddiqina fil Arab, ya. Ini kisah jelaskan ini bahwa Abu Bakar Siddiq pun ketika membuat pasukan untuk memerangi orang murtadin itu beliau sendiri pun ingin ikut berperang, ya, langsung memimpin perang itu. Akan tetapi Umar bin Khattab memberikan masukan agar Abu Bakar tidak usah ikut dalam peperangan memerangi murtadin karena untuk mengurus urusan kaum muslimin di Madinah. Nah, kejadian ini adalah setelah kembalinya Rasulullah SAW pada tahun ke-10 di Madinah, ya, yaitu pada bulan Muharram, ya, tahun ke-11, ya, maka akhirnya diutuslah pasukan Abu Bakar Siddiq untuk memerangi orang murtadin, yaitu pada tahun ke-11 Hijriah, ya. Inilah kisah memerangi murtadin yang nanti akan kita lihat memerangi dari berapa kelompok murtadin. Ada yang dimaksud murtadin di sini adalah nabi-nabi palsu dan juga orang-orang yang murtad, ya, tidak mau membayar zakat atau mengingkari kewajiban zakat. Nabi palsu di sana ada Musailam al-Kadzab, ada Sajjah, ada Tulaiha, ya, ada Aswad al-Anasi, ada 4. Ya, yang di masa Rasulullah mulai muncul di akhir-akhir kenabian beliau 2 orang, yaitu Aswad al-Anasi dan Musailam al-Kadzab. Dan semuanya akhirnya dalam peperang-peperang itu yang lebih berat itulah peperang melalui Bani Hanifah, yaitu perang Musailam al-Kadzab. Di sana banyak korban berjatuhan dari kalangan sahabat karena mereka mempunyai sebuah benteng, dan akhirnya mereka ketika sahabat membuka benteng itu melakukan perlawanan, banyak sekali korban berjatuhan, dan akhirnya jadilah usulan tentang masalah yaitu pengumpulan Al-Quran. Nah, ini yang akan kita lanjutkan insyaallah. Mungkin di pelajaran akan datang kita juga akan bicara bagaimana peristiwa melawan orang-orang peperangan melawan orang-orang murtadin ini. Kemudian kita akan lanjutkan kebijakan berikutnya adalah dengan sejarah pengumpulan Al-Quran yang dilakukan di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena waktu yang batasi kita, para pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pembahasan kali ini kita cukup sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan jelaskan berikut nanti bagaimana peperangan melawan kaum musyrik, kaum murtadin yang begitu banyak terjadi di setelah wafatnya Rasulullah SAW di bawah kepemimpinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi karena oleh sebab itu di masa Abu Bakar Siddiq anhu tidak banyak peluasan kekuasaan Islam, ya. Parsi belum dikalahkan, ya. Kemudian hanya Rum baru dikalahkan. Kemudian juga juga Syam kembali diusahakan pengalahkan di masa Umar bin Khattab, ya. Baru sebagian yang terkalahkan di masa Abu Bakar Siddiq anhu. Nanti akan kita bahas insyaallah bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin dalam membela Islam, kejadian-kejadian perang Qadisiyah dan perang-perang yang lainnya, ya, perang Yarmuk dan seterusnya nanti akan kita bahas,
Ya, demikian dapat kita jelaskan. Maka di masa Abu Bakar anhu, dia lebih fokus dulu mensterilkan kembali kondisi suku Arab yang ada di kota Madinah, di sekitar Madinah, untuk kembali kepada Islam dan menyelesaikan masalah-masalah internal yang terjadi di kaum muslimin seperti orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan lain-lainnya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kembali kita kepada akhi yang madu kita pada kesempatan ini.